What's up? Selamat. Ada yang kurang. Mousepad, keyboard, terus headset, terus mouse. Gitu kan? Salah. Oke, selamat datang di channel ulasan.id. Di saat lagi panas-panasnya Ryzen, gua mau bahas prosesor murah versi Intel, yaitu Intel Pentium G4560 dengan harga 800 ribuan dan i3 7350K dengan harga 2.700 ribuan. Kedua prosesor ini bakal gua sandingkan dengan Mobo MSI Z270 Tomahawk. Nah, mau tahu gimana? Langsung aja kita ulas. Can we stand out from the crowd? Pray our turn will come around. If we search for all the dreamers in the clouds. Biasanya Intel Pentium hanya menyediakan 2 core saja tanpa hyperthreading. Nah, sekarang Intel Pentium Kaby Lake menyediakan 2 core dengan hyperthreading sama seperti Core i3 7350K. Nah, kenapa gua buat perbandingan ini? Karena menurut gua ini nggak masuk akal banget bagi gua kalau prosesornya perbedaannya hanya tipis banget dengan selisih harga yang begitu jauh banget. Sekarang langsung aja kita lihat spesifikasinya. Dari sini kita bisa lihat perbedaan kedua CPU ini yang sangat mencolok adalah clock CPU-nya, L3 cache, IGP, dan pastinya selisih harga hampir 3 kali lipatnya G4560 dengan i3 7350K. Sekarang dengan spesifikasi tersebut, apakah yang kita pilih G4560 atau i3 7350K? Mari kita simak benchmarknya terlebih dahulu. Sebelumnya gua mau ngasih tahu dulu spesifikasi rig yang gua pakai untuk ngetes dua prosesor ini. Untuk mobonya gua pakai MSI Z270 Tomahawk. Untuk memorinya gua pakai Avexer Blitz 3000 MHz 8GB x 2. Untuk power supply-nya gua pakai Thermaltake Top Power Grand RGB 750W. Coolingnya gua pakai Antec H1200. VGA yang gua tes adalah VGA internal grafik dari prosesor itu sendiri dan VGA dari MSI GTX 1050 Ti. Oke, nggak usah terlalu banyak bullshit lagi, kita langsung aja ke tes benchmark sintetiknya terlebih dahulu. Pada 3D Mark 11 Performance Preset, kita bisa lihat IGP si Core i3 7350K memimpin jauh di atas IGP si G4560 70% lebih. Dan ketika IGP 7350K di overclock ke 1350 MHz, selisih grafik skornya hampir 100%. Buset, jauh amat ya selisihnya. Lanjut lagi ke benchmark 3D Mark Firestrike. Di sana bisa kita lihat grafik skornya untuk IGP C7350K mendapatkan skor 1261 dan pada waktu di overclock mendapatkan hasil 1421. Sedangkan si G4560 hanya mendapatkan skor 745. Buset, ini mah kayak gua masih jauh men. Lanjut ke bagian tes game pada IGP-nya. Di game GTA 5, IGP C7350K bisa menghasilkan rata-rata 36,65 fps. Ketika IGP dinaikkan ke 1350 MHz, di game GTA 5 mencapai hampir 40 fps. Sedangkan di G4560, pada game GTA 5 hanya mendapatkan average 26 fps saja dengan preset yang sama. Di game Dirt 3, IGP C7350K bisa mendapatkan rata-rata 108,9 fps. Ketika di overclock naik lagi menjadi rata-rata 122,33 fps. Sedangkan pada IGP si G4560 rata-rata fps hanya 69,32. Lagi-lagi perbedaannya seperti gua dan Sisil. Sebenarnya gua sama Sisil tuh gak beda jauh. Lagu melo. Sebenarnya gua sama Sisil tuh gak beda jauh. Cuman dianya aja yang lebih beruntung, lebih cakep. Oke, lanjut lagi. Sekarang tinggalkan mengenai IGP. Sekarang kita masukkan VGA kere-kere hore, yaitu MSI GTX 1050 Ti. i3 7350K berhasil mencatat skor Cinebench 462 dan Intel G4560 mendapatkan skor 390. Pada Firestrike Physics 7350K mencatat 7167 dan G4560 mencatat 6102. Pada Geekbench 3 Multicore 7350K mencatat skor 9994 dan G4560 mencatat skor 8673. Pada tes CPU dan memori antara i3 7350K bisa dibilang tidak terlalu beda jauh. Nah, untuk tes yang terakhir kita bakal ngetes performance gamingnya dengan MSI GTX 1050 Ti. Di Firestrike dengan konfigurasi yang sama, pada CPU 7350K mendapatkan total skor 6370 dan G4560 mendapatkan total skor 6248. Perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Di 3D Mark 11 Performance Preset, si 7350K mendapatkan total skor 8626
Dan game 4560 mendapatkan total skor 8074. Gak terlalu signifikan juga. Lanjut ke bagian game. Di game GTA 5 ini, gua lihat perbedaan yang bisa dibilang mungkin lumayan jauh. Dan di game AOTS, Batman, Tomb Raider, Civilization, perbedaan yang bisa dibilang tipis banget. Nah, dari hasil tes tadi, sini gue bisa bilang perbedaannya tipis banget, tapi gue nggak tahu kenapa harganya begitu jauh banget. Tapi ada yang menarik di Intel i3 7350K. Ketika IGP-nya di overclock menjadi 1350 MHz, di game GTA 5 pada resolusi 1366x768, kita bisa mendapatkan rata-rata 40 FPS. Dan menurut gue itu playable banget kalau kita main. Jadi kalau kalian beli monitor 19 in yang resolusinya 1366x768, si 7350K ini udah playable banget. Jadi buat kalian yang belum tentu beli VGA card, kalian mungkin bisa pilih 7350K. Atau kalian yang suka overclocking, kalian harusnya pilih Intel i3 7350K karena udah unlock multiplayer. Kalau kalian nggak doyan overclocking, terus kalian emang ada rencana untuk beli VGA card, kalian salah banget kalau beli Intel i3 7350K. Karena menurut gua dari price performance-nya itu tuh sangat jauh banget. Kalian yang nggak doyan overclocking atau kalian yang emang ada rencana beli VGA card tambahan, kalian harusnya pilih GAME 4560. Intel GAME 4560 ini bisa dibilang best choice banget untuk pasukan kere-kere hore. Selain harganya yang murah banget, GAME 4560 ini cocok banget disandingkan untuk GTX 1050 Ti atau RX 460 yang pastinya kere-kere hore banget. Jadi kalau kalian nanya lagi ke gua, prosesor yang paling kere-kere hore, gua pastinya pilih GAME 4560. Tapi kalau overclocker yang nanya, prosesor yang paling kere-kere hore untuk dipakai adalah i3 7350K pastinya. So, what your choice? Pilih 7350K atau GAME 4560. Komen di bawah sini, kasih pendapat kalian. Oke, sekian dulu compare antara prosesor kere-kere hore dan prosesor kere-kere hore. Sekian dulu gua Rodi. Salam, bye-bye. So, what your choice?